Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 7. Selamat bergabung di SMP Ma'arif Gamping ya semuanya. Nah, karena kita belum pernah bertemu ya, ini baru pertama kali kita pembelajaran. Kita perkenalan dulu nggih. Perkenalkan, nama saya Febria Dwi Sri Kandita. Di sini biasanya saya dipanggil dengan nama Bu Ria ya. Nah, Bu Ria ini nanti akan mengajar mata pelajaran prakarya. Nah, di situ sudah ada foto dari Bu Ria. Jadi kalau besok kalian masuk sekolah, kalian bisa langsung tahu, oh ini yang namanya Bu Ria ya. Nah, anak-anak, karena hari ini adalah pembelajaran pertama prakarya atau pelajaran prakarya, untuk materinya yaitu adalah materi pembukaan. Nanti di sini Bu Ria hanya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran prakarya ya. Prakarya. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian udah pernah dengar belum kata prakarya? Mungkin dari beberapa kalian sudah ada yang dengar mata pelajaran prakarya ya, nggih? Di sini Bria jelaskan sedikit tentang prakarya. Jadi, mapel prakarya itu sudah ada untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2013. Jadi, kalau SD kalian sudah menggunakan kurikulum 2013, berarti sudah ada mata pelajaran prakarya. Sedangkan kalau SD-nya masih menggunakan kurikulum 2006, berarti mata pelajarannya adalah keterampilan. Antara prakarya dan keterampilan itu hampir sama sebenarnya. Nah, yang membedakan, kalau keterampilan itu lebih berfokus pada kerajinannya. Lebih fokus untuk membuat suatu benda kerajinan. Contohnya, membuat batik, kemudian membuat tempat pensil, kemudian membuat mobil-mobilan. Nah, sedangkan untuk mata pelajaran prakarya itu nanti akan dibagi menjadi 4 tema. Nah, yang pertama itu adalah kerajinan, kemudian yang kedua adalah rekayasa, yang ketiga adalah budidaya, dan yang keempat adalah pengolahan. Seperti yang Buria sebutkan sebelumnya, kalau prakarya itu dibagi menjadi 4 tema. Nah, di situ sudah ada bagan dari prakarya, dan untuk temanya itu ada kerajinan, ada rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah, sedikit saja penjelasannya. Kalau kerajinan itu berkaitan dengan benda-benda kerajinan atau membuat suatu kerajinan dari bahan-bahan tertentu ya. Kalau rekayasa itu bisa berkaitan dengan kelistrikan atau penjernihan air, atau bisa berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau budidaya itu biasanya berkaitan dengan tanam menanam atau tandur nggih. Sedangkan pengolahan itu biasanya berkaitan dengan masak memasak. Nah, tapi di sini kita tidak akan belajar semua tema. Jadi yang akan kita pelajari itu hanya 2, yaitu kerajinan dan pengolahan saja. Di situ sudah Buria kasih warna berbeda ya, yaitu warna kuning sebagai penanda ya. Untuk pengertian kerajinan itu adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Nah, di sini biasanya disebut dengan kerajinan tangan. Jadi, sebuah benda itu yang dibuat menggunakan tangan itu disebut dengan kerajinan tangan. Nah, di sini paham ya? Nah, tadi Buria sudah menyebutkan contohnya, itu ada mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan tadi dibuat dari botol bekas, itu salah satu contohnya nggih. Sedangkan untuk pengertian pengolahan itu adalah suatu kegiatan membuat atau menciptakan bahan dasar menjadi produk jadi agar dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, di sini maksudnya itu adalah mengubah bahan dasar tersebut itu menjadi sebuah produk jadi atau produk matang ya. Contohnya bahan dasarnya adalah ubi jalar, nah itu diubah menjadi timus, ya itu contohnya nggih.
Paham ya sampai sini? Nah, anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan tentang prakarya yang dapat Bu Ria sampaikan. Nah, di sini kalian Bu Ria kasih tugas, nggih. Tugasnya mudah aja kok. Nah, tugasnya adalah sebutkan 10 macam benda kerajinan yang dibuat dengan menggunakan tangan. Jadi kalian menyebutkan benda kerajinannya itu apa aja. Nah, tadi Bu Ria udah menyebutkan contohnya mobil-mobilan dari botol bekas. Nah, silahkan kalian cari yang lainnya ya. Untuk tugasnya tadi, silahkan kalian kerjakan di buku tulis ya, tidak perlu disobek, di bukunya aja. Jangan lupa dikasih nama, kemudian dikasih keterangan kelasnya ya. Kemudian kalau udah selesai hasilnya itu difoto. Kemudian dikirim japri lewat WA ke nomornya Bu Ria, nggih. Paham nggih? Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.